Banyak sekali orang yang justru mencibir khidmatnya seorang murid kepada kiai, sikap seorang santri kepada kiai. Mereka anggap effort kepada kekasih itu dianggap perjuangan, sedangkan effort pada kiai dianggap perbudakan. Demikian pula memberi hadiah pada kekasih dianggap so sulit, tapi memberikan hadiah pada kiai dikatakan kiainya nyari duit. Membungkuk ke pacar dianggap romantis, sedangkan membungkuk pada kiai dianggap feodalis. Ketika adab dalam pendidikan pesantren disoroti, seperti khidmat karena berharap rahmat dari Allah dan juga berharap barokah yang Allah simpan pada keridhaan sang guru atas ilmu yang telah diberikannya bagaikan asupan nutrisi bagi kita anak-anak didiknya, atas kasih sayang yang mereka haturkan serta perhatian mereka siang dan malam untuk kita murid-muridnya, disoroti oleh orang-orang tak berada dengan embel-embel feodalisme, perbudakan, dan semacamnya. Tapi di satu sisi mereka membiarkan anak-anak didik di sekolah yang membangkang pada gurunya. Bahkan ketika guru di sekolah menegur muridnya yang terlewat batas dalam kenakalan, justru gurunya yang malah diberikan sanksi. Ada kepala sekolah menegur murid atau siswa yang merokok di sekolah, lalu orang tua siswa melaporkan tindakan kepala sekolahnya, malah kepala daerah memberhentikan kepala sekolah itu. Kalau memang seperti itu adanya, kenapa tidak dibuat plan secara terbuka tulisan yang menyatakan di sekolah ini bagi seluruh siswa diwajibkan merokok dan tidak boleh satu grup pun yang melarangnya? Kenapa tidak dibuat aturan yang seperti itu? Jelas aturannya. Kalau mau kan seperti itu, dibuat aturan itu, ditulis di plan bahwa sekolah ini mempunyai kebijakan seluruh siswa-siswinya diwajibkan merokok, dan siapapun guru yang bekerja di sekolah itu yang melakukan penindakan kepada murid yang merokok, maka guru itu akan dipecat. Buat plan kalau mau berani seperti itu, kalau memang kebijakannya seperti itu. Tapi kan tidak. Kenapa? Karena nurani mereka mengatakan seorang pelajar di sekolah merokok di sekolah itu adalah tindakan buruk, makanya tidak dibuatkan plan. Betul tidak? Kalau memang itu kebaikan, kenapa pihak sekolah atau bahkan pemprovnya membuat surat edaran ke sebuah sekolah, termasuk ke sekolah SD, bahwa semua siswa dan siswi yang ada di lingkungan lembaga pendidikan di pemerintahan provinsi kami diwajibkan merokok? Kenapa tidak dibuatkan aturan seperti itu? Ya. Jadi kepala daerah yang memberhentikan kepala sekolah yang menegur siswanya karena merokok di lingkungan sekolah, jangan-jangan kepala daerahnya memang harus diganti. Gak becus, itu namanya. Kemudian, apakah
mereka yang nyinyir ke lembaga pendidikan pesantren itu lebih menghendaki agar di sekolah di mana anak-anak mereka dididik, anak-anak mereka dititipkan di lembaga tersebut, agar kiranya anak-anaknya dibiarkan ketika tak beradab. Apakah si mulut nyinyir itu berkehendak agar keluarganya atau anak-anaknya atau siapapun yang merupakan kerabatnya dibiarkan dengan tanpa etika? Ketika dididik di sekolah, apakah keluarganya harus dibiarkan mabuk di kelas? Apakah mereka berkehendak bahwa anaknya yang dititipkan di sekolah itu memukuli guru-gurunya dan dia merasa bangga kalau anaknya memukuli gurunya? Kemudian si mulut nyinyir itu apakah memang berkehendak agar anaknya yang sekolah ketika dia berada di dalam kelas kakinya dinaikkan ke atas meja saat ada gurunya? Jika memang kamu menginginkan kebebasan anakmu di dalam kelas, silahkan, itu adalah milikmu, bagianmu. Ya. Tapi buat sekolah sendiri dan didik anakmu sendiri. Jangan minta dididik oleh guru yang lain. Kemudian bikin aturanmu sendiri. Kamu yang buat sekolah, kamu sendiri yang mendidik anakmu sepekan full, 1 minggu penuh itu, jangan minta kepada orang lain. Kamu bikin aturan sendiri, kamu bikin rapor sendiri, kamu ujian sendiri, urus anakmu sendiri. Jangan dititipkan ke sekolah, jangan dititipkan ke lembaga pendidikan. Kamu saman-saman sendiri, ya. Kalau memang sekarang dewek maunya seperti itu, bikin sekolah sendiri, ya udah aturannya sendiri, rapotnya sendiri, naikkan kelas sendiri, saman sendiri, bikin ijazah sendiri.